Halo, selamat malam sedulur. Ini untuk kesempatan video kali ini saya itu mau berbagi cara bagaimana apabila kita itu menggunakan kelas D dengan versi full bridge seperti ini contohnya ya. Ini atau yang lainnya. Itu terkadang ada kendala di mana ketika power ini dimatikan, itu di speaker akan ada bunyi jeduk seperti itu lur, ataupun jeprat ya. Kalau di Twitter jepret biasanya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena rata-rata yang menggunakan kelas D ini 90% itu sudah menggunakan SMPS. Sebenarnya dari kit ini sendiri itu tidak ada masalah lur sebenarnya ya. Akan tetapi terkadang itu yang bermasalah itu adalah SMPS-nya. Di mana waktu pengosongan output dari SMPS tersebut antara PSU utama dengan bias itu habisnya bebarengan, atau malah kadang sering itu biasnya itu terlalu banyak tampungan elko seperti itu lur. Karena di sini bias yang masuk ke sini itu selain untuk menghidupkan ketiga IC ini, di situ berperan juga berfungsi untuk menghidupkan relay DCP ini ya, delay protector. Ketika dihidupkan, dia itu akan mendelay sehingga di speaker itu tidak terjadi suara jeduk waktu dihidupkan. Akan tetapi ketika dimatikan, biasanya itu relaynya itu lepasnya terlambat ya, atau kurang cepat, kurang gesit. Itu menurut saya emang banyak sekali yang terjadi dialami teman-teman semuanya. Nah, dari situ saya biasanya mengakalinya menggunakan ini sedulur. Menggunakan rangkaian seperti ini, simple. Itu cuma membutuhkan 2 buah kapasitor 105 dan 4 dioda yang kita breed, dan elko yang kecil saja ini 10 ohm, 22 ohm, 47 ohm itu bisa dipakai, dan 1 buah relay ini. Dimana relay ini fungsinya itu untuk memutus bias. Ketika dihidupkan ini langsung masuk ke 220 ya, nanti akan coba saya praktekkan. Ini langsung masuk ke 220 dan cuma menghidupkan relay ini. Relay ini fungsinya untuk menyambung dan memutus bias agar lebih cepat. Ketika dimatikan, relay ini langsung putus. Emang untuk baru-baru ini dari teman-teman itu sudah mulai merancang SMPS dengan ekstra ataupun dengan bias yang sudah dilengkapi dengan relay ini. Tapi belum semuanya ya. Masih banyak sekali yang biasnya itu belum dilewatkan relay. Sebenarnya ada 2 metode lur. Ada 2 metode bisa memutuskan biasnya seperti ini. Ada juga yang diputus ialah output speakernya. Itu sebenarnya bisa-bisa saja output dari power ini
dilewatkan relay ini dulu, kemudian baru ke output speaker. Tapi menurut saya itu terlalu boros dan kurang masuk akal ya, karena di sini sudah ada relay, masa mau dilewatkan relay lagi agar biar lebih masuk akal. Makanya biasnya aja yang perlu diputus lebih cepat ketika saklar itu dimatikan, seperti itu lur. Ini akan coba saya koneksikan, saya sambung seperti apa cara kerjanya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya koneksikan ke stop kontak ini. Ini sudah saya koneksikan ke stop kontak. Ini LED di sini difungsikan untuk melihat apakah ada tegangan masuk atau tidak. Cukup menggunakan rangkaian ini, kalau dirapikan pun akan lebih simpel ya. Atau nantinya untuk teman-teman semua, untuk pengrajin PCB SMPS itu sekalian untuk kedepannya sudah dilengkapi seperti ini ya. Saya berharap seperti itu. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini, tinggal PSU biasnya dilewatkan lewat sini lur. Sebelum masuk ke PCB ini, dilewatkan ke relay ini. Ini akan coba saya hidupkan. Akan coba saya koneksikan ke jaringan PLN 220. Dulu saya sudah pernah mencoba, saya kasih dioda zener di sini, tapi ternyata waktu dipakai itu malah mudah konslet lur. Mungkin kalau dioda biasa IN4007 mungkin lebih aman malahan ya daripada dioda zener. Oke, cara kerjanya ialah ketika saklar kita hidupkan, peronya seperti ini ya. Ketika saklar kita hidupkan, nah dia itu langsung nyambung, dia itu langsung on karena tidak banyaknya elko ya. Ini elko-nya makanya jangan besar-besar. Dan ketika kita matikan, kita putus, nah langsung putus. Ini menurut saya sangat cepat. Nah, saya putus lagi. Kemudian yang penting relay ini bisa on lur. Itu mau apa? Mau relay apapun bisa, yang penting bisa on. Semisal kita menggunakan relay dengan yang ampere besar, itu yang model kodok, itu biasanya itu kapasitornya itu cuma ditambah saja pakai 3 biji atau 4 biji. Nah, ini akan coba saya cek. LED-nya putus, ini solderannya putus lur. Bentar, saya solder lagi. Solderannya lepas. Ini menurut saya sangat gesit ya untuk memutuskan ataupun menghidupkan. Otomatis ketika supply bias putus, itu relay pasti akan off. Terus setelah coba saya hidupkan, itu cukup menggunakan
satu buah kapasitor 105 400 volt. Kalau relaynya yang digunakan relay kecil seperti ini ya. Ini relay kecil. Beda kalau relay yang model kodok itu harus menggunakan 2 biji atau bisa 3 biji agar ini bisa hidup. Nah, seperti ini rangkaiannya. Satu buah kapasitor, 4 buah dioda, 1 buah elko, dan ini resistor beban 1 kilo ohm 2 watt. Ini akan coba saya hidupkan. Nih ya. Cara kerjanya ialah agar memutus dan menghidupkan suplai yang kebias. Ini, nah ketika saya hidupkan, dia itu responnya sangat cepat, dan ketika saklar kita matikan seperti ini, dia itu langsung putus. Makanya relay yang output speaker pasti akan langsung putus. Sedangkan ketika kita hidupkan pertama kali seperti ini, relay yang ada di PCB dia itu akan bekerja seperti semestinya. Dia itu akan telat karena fungsinya untuk mendelay. Ini akan coba saya cek. Ini suplainya harus dicek ya lur ya. Tadi ketika menggunakan kapasitor 2 biji dia itu terlalu besar suplainya. Ini dengan ini 15 volt. Seperti itulah kira-kira lur. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan, dapat berguna untuk video kali ini, dan tidak terjadi lagi yang namanya bunyi jeduk ke speaker. Oke lur, sekian dan terima kasih.